seleksi Dewan Pengawas Perumda Manuntung dan juga pengawas PDAM di Kota Balikpapan, melihat polemik yang ada beberapa masyarakat yang melakukan kritikan terhadap hasil seleksi tersebut. Nah, terus bagaimana sih gambarannya seleksi dewas, apa landasan hukumnya? Nah, kalau kita lihat misal di PP 54 2017, di situ dijelaskan tentang syarat Dewan Pengawas BUMD ya. Di pasal 38 itu ada 10 poin yang menjadi syarat untuk bisa menjadi calon pengawas. Yang pertama kita bisa lihat sehat jasmani dan rohani, kemudian yang kedua memiliki keahlian, integritas, berpengalaman dan lain-lain. Kemudian yang ketiga memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat memahami manajemen perusahaan. Yang kelima memiliki ijazah S1. Kemudian yang keenam menyediakan waktu yang cukup untuk bertugas. Yang ketujuh diatur juga usianya maksimal 60 tahun. Kemudian yang ke-8 tidak pernah dinyatakan pailit. Yang ke-9 tidak sedang menjalani pidana. Yang ke-10 tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah dan atau calon legislatif. Nah, ini Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sudah mengatur, di pasal 38 sudah mengatur tentang persyaratan untuk bisa menjadi calon anggota Dewan Pengawas BUMD. Nah, ini persyaratannya. Terus bagaimana tahapan seleksinya? Tahapan seleksinya diterjemahkan di Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Bisa dibaca di pasal 4. Tahapan seleksinya itu ada 3. Disebutkan yang pertama seleksi administrasi. Yang kedua uji kelayakan kompetensi. Dan yang ketiga wawancara akhir. Nah, uji kompetensi kelayakan dan kompetensi ini diterjemahkan juga di pasal 14 Permendagri 37 2018. Di pasal 14 disebutkan UKK calon dewan pengawas itu uji kompetensi dan kelayakan itu yang pertama meliputi psikotes, kemudian yang kedua ujian tertulis keahlian, yang ketiga penulisan makalah strategi pengawasan, yang keempat presentasi makalah strategi pengawasan, yang kelima wawancara. Nah, ini sudah diatur secara jelas sekali di PP 54 dan juga diterjemahkan secara jelas pula di Permendagri 37 tahun 2018 terkait dengan tahapannya. Nah, maka hari ini yang dipersoalkan oleh banyak masyarakat kaitannya dengan di PP 54 dan juga diterjemahkan secara jelas pula di Permendagri 37 tahun 2018 terkait dengan tahapannya. Nah, maka hari ini yang dipersoalkan oleh banyak masyarakat kaitannya dengan adanya anggota yang lolos seleksi yang berafiliasi dengan sebagai pengurus partai politik ya. Dan itu kalau memang terbukti, maka memang melanggar PP 54 2017 di yang ke-10 ya. Pasal 38 ya, tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan memang tidak boleh. Kenapa ketentuan ini diatur? Ini dalam rangka untuk menjaga adanya konflik di internal yang bisa menyebabkan kekacauan di dalam menjalankan tugasnya antara Dewan Pengawas maupun direksi dan lain-lainnya ketika ada pilihan-pilihan politik yang berbeda, sehingga salah satu syarat di PP 54 itu berbunyi tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Biasanya tim seleksi membuat surat pernyataan kepada peserta bahwa dia harus menyatakan dirinya bukan sebagai anggota atau pengurus partai politik. Surat pernyataan itu biasanya ada. Nah, kalau dia sebagai anggota atau pengurus partai politik atau punya afiliasi terhadap salah satu partai politik, maka dia harus bikin surat pengunduran diri. Dia harus melengkapi pernyataannya tadi dengan surat pengunduran dirinya. Kalau dia pada saat mendaftar sebagai anggota Dewan Pengawas. Nah, terus bagaimana ketika dia memberikan surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik, tapi ternyata terbukti bahwa dia adalah salah satu pengurus partai politik, maka pilihannya adalah dia harus dikeluarkan dari hasil seleksi itu. Itu kalau memang benar sebagaimana yang ramai diberitakan. Maka dari
dari proses dua aturan tadi, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, kemudian Permendagri 37 2018, maka kita bisa melihat fungsi kepala daerah di dalam pengelolaan BUMD. Bahwa kita bisa lihat kepala daerah dalam BUMD berfungsi sebagai KPM yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah dan sebagai pemegang saham pada perumda, ya. Kemudian kepala daerah juga memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Nah, ini salah satu fungsi kepala daerah dalam pengelolaan BUMD, ya. Nah, kemudian berdasarkan kewenangannya sebagai KPM, kepala daerah melaksanakan tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas dan menetapkan yang terpilih. Nah, ini tugas dari KPM. Nah, kemudian KPM juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan kelalaiannya menimbulkan kerugian, kecuali anggota Dewan Pengawas tadi yang melakukan kerugian tadi dapat mengganti dapat mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Nah, kepala daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perumda yang ditimbulkan tersebut apabila dapat membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun secara tidak langsung. Maka terkait dengan proses pemilihan calon pengawas perumda yang baru-baru ini dilaksanakan, maka kewenangan kepala daerah dalam hal menetapkan atau memilih akhir dari wawancara akhir tadi dapat memilih anggota calon pengawas perumda, karena dia sebagai kepala daerah juga dalam hal pengelolaan BUMD dia juga berfungsi sebagai KPM yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang kemudian itu menjadi salah satu upaya pemerintah kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kekayaan yang dipisahkan. Nah, jadi peran dari wali kota bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga dia dapat mengambil sebuah keputusan terkait dengan persoalan yang terjadi hari ini. Nah, kepala daerah dalam hal ini sebagai kepala daerah juga dalam hal pengelolaan BUMD dia juga berfungsi sebagai KPM yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang kemudian itu menjadi salah satu upaya pemerintah kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kekayaan yang dipisahkan. Nah, jadi peran dari wali kota bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga dia dapat mengambil sebuah keputusan terkait dengan persoalan yang terjadi hari ini. Nah, kepala daerah dalam hal ini wali kota dia punya kewenangan sebagai KPM dan dapat mengambil satu keputusan di dalam pelaksanaan pengelolaan BUMD, termasuk pada proses yang hari ini terjadi yang ramai diberitakan bahwa wali kota sebenarnya dapat berperan untuk dalam hal penerbitan berita acara hasil seleksi ketika memang ada masukan dari publik, ada masukan dari masyarakat bahwa ada indikasi kelalaian, kemudian ada indikasi yang dapat merugikan, dugaan-dugaan pelanggaran terhadap persyaratan calon, dugaan-dugaan terhadap ada tahapan yang tidak terlaksana sebagaimana aturan yang ada, maka wali kota sebagai juga yang ikut dalam mengelola BUMD sebagai KPM, perwakilan dari pemerintah daerah, maka dia bisa mengambil satu keputusan dalam hal penerbitan berita acara. Jadi berita acaranya bisa diperbaiki oleh wali kota dalam hal menetapkan siapa yang harus duduk di dalam Dewan Pengawas tersebut. Karena apa? Ketika salah satu peserta terbukti dia melakukan pelanggaran atau pernyataan atau kelalaian terhadap proses pencalonannya, maka KPM itu bisa melakukan
gugatan terhadap orang tersebut karena telah melakukan kerugian terhadap perumda itu sendiri. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu salah satu fungsi dari wali kota di dalam pengelolaan BUMD.